Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Babun Soeharto, SEMM selaku Rektor UINHAS Jember. Yang terhormat Ibu Heni Setiawati, SSI MPD selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Ibu Siti Aminah, MPD selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji 2. Baiklah, pada hari ini saya Nurzani Nadiati NIM T 2019-8109 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengembangan e-book berbasis flipbook digital untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi metabolisme kelas 12 MIPA MAN 1 Gresik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 variabel, yaitu pengembangan e-book, media flipbook, dan juga hasil belajar. Dengan adanya teknologi pada pendidikan, khususnya pendidik dituntut untuk menciptakan bahan ajar yang menarik agar peserta didik tertarik untuk memiliki literasi yang tinggi. Karena kita lihat bahwasanya di Indonesia sendiri siswa lebih mementingkan Android untuk digunakan daripada membaca bahan ajar yang sudah disediakan. Di sisi lain, dengan adanya kemajuan teknologi ini, seharusnya siswa mampu meningkatkan maupun menyesuaikan lingkungan dengan teknologi. Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran, membutuhkan suatu bahan ajar yang dapat memiliki tujuan dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu modul pembelajaran atau biasa yang disebut dengan e-book. Salah satu e-book yang didesain menarik yaitu flipbook digital. Di dalam flipbook digital ini, materi dan pembahasan dilengkapi dengan gambar, video, teks, dan contoh soal yang dapat diaplikasikan dengan elektronik yang berupa laptop maupun Android. Dari hasil fakta menyebutkan bahwasanya flipbook digital ini cocok digunakan untuk media pembelajaran karena dalam penyampaian materi tidak cukup dengan gambar dan teks saja, melainkan video dan musik yang dapat memperkuat pendalaman materi yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, bagaimana kepraktisan e-book berbasis flipbook digital pada materi metabolisme kelas 12 MIPA MAN 1 Gresik. Yang kedua, apakah hasil belajar siswa materi metabolisme dalam e-book berbasis flipbook digital itu meningkat? Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 12 MIPA MAN 1 Gresik terhadap media pembelajaran flipbook digital pada materi metabolisme? Dan yang keempat, apakah e-book berbasis flipbook digital ini yang dikembangkan valid? Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Yang pertama, flipbook digital ini berisikan KI, KD, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, modul dikembangkan menggunakan aplikasi flipbook yang dibantu dengan aplikasi Canva dan juga Heizen, Microsoft PowerPoint, dan PDF. Untuk font yang dikembangkan pada modul yaitu Times New Roman dengan ukuran seperti biasanya yaitu 12-18 dengan menyesuaikan tampilan pada e-book yang nantinya berisikan file gambar, video, dan musik dan juga teks. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan atau ditampilkan pada laptop ataupun Android. Kemudian yang keempat, finish e-book berupa PDF, gambar memakai beberapa warna yang menyesuaikan dengan e-book, video pada e-book diperbanyak agar siswa memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap e-book ini. Kemudian yang kelima, modul yang dikembangkan itu terdapat cover yang menarik, daftar isi, peta konsep pembelajaran, contoh soal, panduan kegiatan praktikum, dan juga latihan soal.
Kemudian definisi istilah yang pertama, media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, e-book merupakan suatu modul pembelajaran yang berbasis multimedia atau elektronik yang pembuatannya melibatkan komputer dan beberapa aplikasi yang salah satunya digunakan untuk media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, flipbook digital merupakan suatu e-book atau modul pembelajaran berbasis elektronik yang digunakan untuk media pembelajaran yang berupa file yang dapat digunakan kapanpun, dimanapun, dan pengaplikasinya melibatkan laptop atau Android. Yang keempat, hasil belajar adalah perubahan nilai belajar atau prestasi dari belajar yang dihasilkan dari setelah pembelajaran. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, media pembelajaran menurut Suraya 2012 yaitu alat yang mampu membantu proses pembelajaran agar memperjelas makna dari pesan pembelajaran dan nantinya akan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Media pembelajaran menurut Falahuddin 2014, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber ke penerima informasi. Yang kedua, menurut Azhar 2013, media pembelajaran merupakan suatu media atau perantara untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Adapun fungsi media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai media visual yang dimana dapat mencuri perhatian peserta didik untuk fokus kepada isi makna visual pada materi pembelajaran. Yang kedua, berfungsi afektif yaitu terdapat gambar-gambar yang terdapat menginformasikan masalah sosial ataupun ras. Yang ketiga, berfungsi kognitif yaitu gambar dapat mempelancar suatu tujuan pembelajaran serta mengingat pesan pembelajaran. Yang keempat, berfungsi kompensatoris yang memberikan konteks dalam memahami peserta didik yang sekiranya tidak paham dalam membaca kembali. Kemudian menurut Hull dan DKK 2015, flipbook merupakan media jenis animasi klasik yang dimana dibuat dari kertas yang nantinya terlihat sebagai beranimasi. Selanjutnya penelitian yang terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i DKK 2021 tentang pengembangan flipbook sistem komputer menggunakan virtual library multiplatform bagi siswa SMK. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah 2016 tentang pengembangan media flash flipbook dalam pembelajaran perakitan komputer untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 TKJ SMK Negeri 7 Surabaya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah saya sebutkan, di sini terlihat bahwasannya jelas sekali belum ada penelitian yang membahas pengembangan e-book berbasis flipbook digital untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi metabolisme kelas 12 MIPA. Selanjutnya, jenis penelitian dan prosedur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pengembangan atau research and development dengan pengembangan assert yang meliputi tahap analysis, learners, set objectives, select method, media and material, utilize material, required learn participants, evaluate and revise. Selanjutnya, subjek uji coba produk. Nah, subjek uji coba produk terdapat 4 uji. Yang pertama ada uji ahli materi, di mana uji ahli materi ini untuk menguji seberapa layak media tersebut dari segi materi dan yang berkaitan dengan materi. Uji ahli materi ini sekiranya sebanyak 2 orang ahli materi yang profesional di bidang biologi. Kemudian yang kedua, uji ahli media. Uji ahli media ini digunakan untuk menguji dan memperoleh penilaian dan saran apakah layak media ini yang berupa e-book yang berbasis flipbook digital. Uji ahli media ini sebanyak 2 orang ahli media yang profesional di bidang biologi. Kemudian yang ketiga ada uji ahli materi bahasa. Uji ahli materi bahasa ini untuk menguji atau memperoleh bahasa baku yang terdapat pada media flipbook digital.
Uji ahli bahasa ini sebanyak 2 orang ahli bahasa yang profesional di bidang biologi. Kemudian yang keempat ada uji lapangan. Uji lapangan ini untuk menguji kepraktisan, kecocokan, dan apakah media flipbook dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Uji lapangan ini dilakukan secara random sampling dari peserta didik kelas 12 MIPA MAS 1 Gresik yang sebanyak 60 orang. Selanjutnya yaitu instrumen data. Yang pertama, angket. Angket ini merupakan salah satu instrumen yang berupa lembar angket yang di dalamnya mencakup pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh responden. Pada lembar angket ini berupa pertanyaan seputar kelayakan media flipbook bagi proses belajar yang nantinya akan mendapatkan atau bisa mengevaluasi dari segi kekurangan dari media tersebut. Kemudian yang kedua ada observasi. Teknik observasi ini merupakan lembar observasi atau sebuah pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi yang dilakukan merupakan penelitian observasi yang berupa non-partisipan. Jadi pada observasi ini tidak terlibat aktif dalam aktivitas objek yang diteliti tersebut. Kemudian yang ketiga ada instrumen tes, di mana instrumen tes pada penelitian ini berupa lembar tes yang akan digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengetahui pengetahuan siswa setelah penerapan media pembelajaran flipbook digital ini. Pada lembar tes ini juga terdapat mengetahui seberapa tingkat berpikirnya siswa. Kemudian yang keempat ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan media flipbook digital. Dokumentasi ini berupa lembar dokumentasi yang mengambil data berupa indeks prestasi, buku, catatan, dan sebagainya yang dalam pengumpulan datanya selain memperoleh dari metode angket dan juga observasi tersebut. Kemudian ada wawancara. Teknik pengumpulan wawancara ini berupa lembar wawancara yang melibatkan oleh dua pihak, yaitu yang diwawancarai dan juga yang mewawancarai. Sekian pemaparan proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.